Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Rafiani, dan dalam video ini kita akan menjelajahi salah satu aspek penting dalam ibadah muslim, yaitu tayamum. Tayamum adalah metode suci yang diberikan oleh agama Islam ketika akses ke air bersih sulit atau tidak mungkin. Dalam video ini kita akan mempelajari langkah-langkah tayamum. Syarat-syaratnya, mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tayamum dalam Islam. Tayamum adalah sebuah tindakan penggantian ritual wudu atau mandi wajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dalam situasi-situasi tertentu yang menghalangi mereka untuk mendapatkan air atau ketika mereka sedang sakit, sehingga tidak akan menggunakan air untuk berwudu atau mandi wajib. Secara bahasa, kata tayamum berasal dari qasad, yang berarti mengusahakan atau memaksakan. Tayamum dilakukan dengan memaksakan diri untuk menyapu muka atau kedua tangan hingga meliputi siku dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tayamum memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, tidak adanya air yang bersedia atau air yang ada tidak mencukupi untuk berwudu atau mandi wajib. Kedua, ketika menggunakan air atau mencoba mencari air akan memberikan bahaya atau memperparah kondisi sakit yang sedang dialami oleh seseorang. Dalam situasi ini, seorang diizinkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Proses tayamum dilakukan dengan cara menyapu muka dan kedua tangan hingga meliputi siku dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Setelah itu, seseorang dianggap telah melakukan tayamum dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran. Disyariatkan tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa musahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'uyaini wa in kuntum jufuba fattoharu wa in kuntum maradu au ala safari au ja'a ahadu minkum minal ghaiti au la mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu su'idan thayyiban famusahu biwujuhikum wa aydiyakum minhuma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum
waliyutimu ni'matahu alaikum la'allakum tattaqun. Maksudnya yang artinya, jika kamu junub maka bersucilah dengan mandi wajib, dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau salah seorang dari kamu kamu datang dari tempat buang air kecil, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih. Surat Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah ayat 6, surat kelima. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang berada dalam keadaan junub, maka dia harus membersihkan diri dengan mandi wajib. Namun dalam beberapa situasi tertentu seperti sakit atau dalam perjalanan atau setelah buang air besar atau menyentuh perempuan, jika seseorang tidak memiliki akses ke air atau jika penggunaan air akan membahayakan atau memperburuk kondisi, maka dia akan diizinkan untuk melakukan tayamum. Tayamum dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Seseorang harus menyapu wajah, tangan, hingga meliputi siku dengan tanah atau debu tersebut. Dengan melakukan tayamum, seseorang dianggap telah melakukan penggantian ritual wudu atau mandi wajib, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat. Artinya menunjukkan rahmat Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kemudahan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah di situasi-situasi sulit atau ketika air tidak tersedia. Tayamum menjadi alternatif yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan umat Islam tetap dapat menjalankan ibadah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebab-sebab atau kondisi yang membenarkan seorang untuk melakukan tayamum adalah sebagai berikut. 1. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudu atau mandi wajib. Jika tidak ada air yang cukup untuk melakukan wudu atau mandi wajib, seseorang diizinkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti. Kedua, itu air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Jika air yang tersedia hanya untuk keperluan minum hewan yang dihalalkan, bahkan jika keperluan itu akan dalam di masa mendatang, seseorang diperbolehkan melakukan tayamum ketika sakit yang jika terkena air dapat mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan penyembuhan jika seseorang sedang sakit, dan jika terkena air akan membahayakan nyawa atau anggota tubuhnya atau akan memperlambat proses penyembuhan, maka dia diizinkan untuk melakukan tayamum. Selain itu, terdapat pula beberapa sunnah atau anjuran yang disarankan dalam melakukan tayamum. 1. Membaca bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai tayamum. 2. Mendahulukan menyapu tangan kanan daripada yang kiri, dan memulai dari bagian atas ketika menyapu muka. 3. Melakukan tayamum secara berturut-turut antara menyapu muka dan menyapu tangan. Adapun tindakan yang dapat membatalkan tayamum adalah sebagai berikut. Terjadi salah satu dari perkara-perkara yang membutuhkan wudu seperti buang air kecil, besar, atau keluarnya air mani. 2. Melihat air atau mendapatkan air dengan cara apapun jika sebelumnya telah melakukan tayamum karena ketiadaan air.
Ketiga, murtad. Penting untuk diingat bahwa tayamum adalah sebuah kemudahan yang diberikan dalam syariat Islam dalam situasi tertentu. Namun jika air tersedia dan tidak ada hambatan yang menghalangi seseorang untuk menggunakan air, maka wudhu atau mandi wajib harus dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Cara-caranya yaitu 1. Niat. Niat di dalam hati sahaja bertayamum mengganti wudhu. Kedua, sapukan kedua telapak tangan yang sudah ditekankan ke atas tanah atau debu tadi ke seluruh muka. Sebelum menyapukan ke muka, hendaklah dihembuskan kedua telapak tangan itu lebih dahulukan supaya debu atau tangannya tidak terlalu banyak. Ketiga, yaitu tekankan kedua telapak tangan sekali lagi ke atas tanah atau debu. Langkah keempat yaitu sapukan telapak tangan ke kiri pada tangan kanan. Paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Dan yang terakhir yaitu sapukan telapak tangan kanan kepada tangan kiri. Paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Rukun-rukunnya ada beberapa rukun, yaitu berniat. Ketika menyapu debu tanah ke muka. Kedua, menyapukan muka. Ketiga, menyapu kedua telapak tangan. Dan keempat terakhir yaitu terjun. Syarat-syarat tayamum. Ada beberapa syarat tayamum. Antara lain 1. Menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustamal, tidak bercampur benda lain. Kedua, menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali berpindah. Ketiga, hilang najis terlebih dahulu. Keempat, masuk waktu sembahyang. Kelima, bertayamum bagi setiap ibadah fardu. Keenam, ada kehujuran seperti sakit atau ketidakadaan air. Tayamum memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi di mana air tidak tersedia atau sulit diakses. Tayamum memungkinkan kita untuk tetap menjalankan ibadah dengan cara yang sah dan benar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan pembelajaran tentang tayamum dalam Islam. Saya telah membahas langkah-langkah tayamum, syarat-syarat tayamum, dan pentingnya menggunakan air. Ketika memungkinkan, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi tanggapan, jangan ragu untuk berkomentar. Terima kasih atas partisipasinya Anda dan semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.